Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, orang tua kami, jemaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah kita sambung tausiah kita ketika subuh tadi tentang sabar. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman. Terpanggil kita orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan. Jadikanlah sabar dan salatmu itu sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Subuh tadi sudah kita sampaikan, menurut sahabat Rasulullah atau sepupu Rasulullah yang bernama Abdullah ibnu Abbas, yang banyak menafsirkan Al-Quran, sabar itu dibagi menjadi tiga. Pertama, sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kadang-kadang kita semua nih Bu, Pak, tidak semuanya fisik kita nih prima, tidak semuanya sehat, Pak. Ini contoh orang tua kita nih, dengan sabar pakai kursi, ruku, sujud di atas kursi, sabar. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah itu memang sudah membahana. Ada orang, aku ini sakit, Allah juga yang memberikan sakit, marah kada sembahyang kada apa-apa aja. Nah, ini salah ini. Memang hakikatnya Allah yang memberikan sakit, tapi sakit itu amanahkan kepada kita, diberikan kepada kita agar kita tahu bahwa kita itu adalah insan yang gaib. Nah, orang yang sabar dengan mendapat sakit, tidak prima, tidak sehat, Allah akan cabut dosa-dosanya, Pak. Allah akan angkat kalau dia sabar. Tapi kalau dia merotok, sudah puasa, jualan kada laku, awak pulang garing, tarawih pulang 20 rakaat, uyuhnya. Ini ngerotok namanya nih, Pak. Ini kada sabar, karena itu tidak sabar dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tidur kurang, jam 2.30 usolli sunnatan tahjudi rakaataini. Tidak semua orang bisa melaksanakan salat tahajud itu, Pak. Tidak semua orang, Pak. Karena kalau tidak biasa, tidak akan terbangun dia. Nah, ini apalagi perut kenyang, Pak. Kayak ular sawah aja guring aja, Bro. Ya, tidak terbangun dia. Enak tidur. Sabar kita menghilangkan ngantuk kita, kita lawan ngantuk kita bangun jam 2.30 atau jam 3. Maka kami, Pak, kalau di rumah itu kami targetkan sahur itu jam 4. Jadi tidak bisa tidur lagi. Kalau sahur jam 3 itu bisa tidur lagi, Pak, tidak subuhan. Jadi anak-anak dibangunkan, ya, bangun. Jadi artinya kalau jam 4 itu kan makan 15 menit, tidak lama lagi kan udah berbunyi sirine kan. Ini maksudnya seperti itu, untuk menjaga supaya tidak tidur lagi, membiasa. Kalau sudah biasa santai, ya mau jam 2, jam berapa dan sebagainya. Ini satu, Pak. Ya, taat melaksanakan kesalehan pribadi, kesalehan sosial, sabar. Dan yang kedua, sabar ketika kita mendapat musibah. Ya, banyak Pak musibah, Pak. Ya, musibah itu terdiri daripada dua. Ada yang sugro, ada yang kubro.
Maka yang namanya sholat ini tidak boleh dipending. Kalau bisa jangan diqada, Pak. Apalagi qada lalu. Tahu qada lalu? Ada bujul, ada menggawi. Kalau Imam Hanafi kan boleh mengkodok sholat apabila dia tertinggal yang tidak sengaja, boleh Pak. Tapi kalau kita badan sehat Pak, jangan dikodok-kodok Pak. Tapi sekarang adanya qada lalu, kada bujur, kada menggawi. Nah ini, baru timbul penyesalan nanti. Ya, jadi ketika kita mendapat musibah, apakah kita sabar? Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Lam yasbir 'alal bala'i, barang siapa yang tidak sabar atas balaku yang aku berikan, diancam oleh Allah. Fal yakhrus min tahtis samai, kau keluar aja daripada kolong langitku. Karena orang beriman itu diuji kesabarannya apa? Wal yatur aban siwaya, dan cari Tuhan selain aku. Yang sabar, ekonomi kurang begitu baik dan sebagainya, anak berkelakuan, menantu berkelakuan, lawan bini berkelakuan, sabar gak doa sabar? Itu musibah juga Pak. Kalau anak kita berkelakuan itu musibah, anak tak mau puasa, tak mau tarawih, itu musibah Pak. Musibah berat Pak. Kalau sempat anak kita suruh tidak mau puasa dan tidak mau ke masjid dan sebagainya, ini musibah besar Pak. Ini yang disebut dengan doa yang diajarkan oleh para sahabat. Allahumma barik fi auladina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birahum. Allahumma barik fi auladina, ya Allah, aku bermohon berkahilah anak-anakku ya Allah. Wa la tadurruhum, jangan anak-anakku tuh menjadikan bencana buat aku. Darah ya dudaran, kan banyak anak berbencana. Sedang enak-enak ibadah ditelepon oleh petugas, anak bapak yang bernama Robi, ya Pak, anak bapak kata polisi Pak, sekarang Pak tersandung narkoba Pak, kada ingat lagi sembahyang Pak, neraka beberapa. Ya, sedang makan enak Pak, ketika anak kita bermasalah, wala tadurruhum, ya Allah jangan jadikan anakku itu menjadi mudarat bagi aku, menjadi tidak tenang bagi aku ya Allah. Wa wafiqhum, berikannya dia petunjuk ajar ya Allah lewat kekuasaanmu ya Allah. Wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birahum, jadikanlah anak-anakku itu menjadi orang yang taat kepada Engkau ya Allah, taat dengan Quran, taat dengan hadis, taat dengan hukum Allah. Wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birahum, jadikanlah anak itu menjadi penyejuk hatiku, penyejuk mataku. Ini tanda-tanda orang yang bahagia Pak. Dan yang ketiga adalah sabar ketika kita mampu melaksanakan maksiat, punya ekonomi yang bagus, punya waktu, punya kekuasaan, tapi dia mampu menahan dirinya untuk melakukan maksiat, dan sabar kita tidak melaksanakan maksiat. Ketika orang melaksanakan maksiat, silahkan, tapi kita hanya takut kepada Allah, sabar karena kita dapat memfilteri diri dengan agama. Ini yang dimaksud Pak, sabar tiga tadi. Ada sabar melaksanakan taat kepada Allah, sabar ketika ditimpa musibah, sabar ketika tak mampu melaksanakan maksiat dan kedurhakaan kepada Allah, tapi kita tidak lakukan, bahwa kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini akan menjadi ibrah buat saya sendiri, baik kepada Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti akan kita sambung di waktu asar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.